Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awin Usman, kelas PAI 5A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tepatnya di YIN Sultan Amai Gorontalo. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul walaupun melalui media virtual kali ini ya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan kesabaran dan ketabahan beliau Allah kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam. Oke, baiklah, kita akan belajar tentang, atau kita akan membahas materi tentang parenting education sebagai pendidikan keluarga, di mana dalam materi ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada pengertian dan tujuan dari parenting education itu sendiri, dan yang kedua ada pengertian, tujuan, serta peran dari lingkungan keluarga, dan yang terakhir hubungan kegiatan parenting education dan pendidikan keluarga. Oke. Selanjutnya, materi pertama yang akan kita bahas yakni tentang pengertian parenting education, di mana parenting education adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia, misalnya melalui seminar tentang parenting, atau sharing bersama teman-teman, atau juga bisa membaca buku tentang pengasuhan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari parenting education itu apa sih, gitu kan? Tujuan dari parenting education itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesadaran orang tua, dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal pengasuhan, ya. Dan yang ketiga, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan sekolah. Itu juga penting ya dalam materi parenting education ini. Dan yang terakhir adalah mengajak orang tua untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan pastilah orang tua sangat mengharapkan itu, ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka itu adalah salah satu tujuan dari parenting education itu sendiri. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya bahas adalah pengertian keluarga, di mana keluarga itu adalah lingkungan pertama bagi anak-anak, ya, yang dimana keluarga adalah yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik anak dalam kehidupannya. Nah, di sini keluarga itu secara etimologi adalah suatu kesatuan di mana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan tersebut, ya. Dan yang menurut istilah keluarga itu adalah 2 orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat karena darah perkawinan. Di sini keluarga adalah suatu kelompok pertalian nasab keluarga yang dapat dijadikan tempat untuk membimbing atau membina anak-anak untuk pemenuhan hidup lainnya, yang dimana keluarga itu memiliki peran penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Selanjutnya, tujuan, ya. Pasti dalam pendidikan keluarga itu juga memiliki tujuan, ya. Nah, dalam tujuan pendidikan keluarga ini adalah untuk memelihara, melindungi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, dalam tujuan pendidikan keluarga ini juga pastilah peran keluarga yang sangat dibutuhkan, di mana peran keluarga itu ada 5. Yang pertama apa? Ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Jadi, keluarga itu harus menciptakan lingkungan yang dimana lingkungan tersebut bisa menjadikan anak-anak belajar dengan menyenangkan, gitu kan. Terus yang kedua, menjalin komunikasi dan interaksi dengan anak secara baik, di mana kita sebagai keluarga, sebagai orang tua harus menjalin komunikasi dengan anak. Kita tidak bisa menjadikan diri kita itu sebagai orang yang selalu ditakuti atau orang yang selalu diiyahkan perintahnya, tetapi kita harus bisa menjalin komunikasi interaksi dengan anak agar anak itu bisa terbuka bersama kita. Dan yang ketiga, memberi motivasi dan rasa percaya diri pada anak, ya.
orang tua juga perannya harus memberikan motivasi, di mana agar penumbuhan rasa percaya diri dalam diri anak tersebut itu bisa kuat, dia lebih bisa percaya diri lagi bahwa saya ini punya keahlian begini. Jadi orang tua harus memberikan motivasi dan orang tua harus memberikan rasa percaya diri. Kamu harus percaya diri terhadap ini, kamu harus percaya diri, ya. Dan yang keempat adalah menjalin hubungan dengan pihak sekolah. Ini juga penting bagi keluarga. Mengapa menjalin hubungan dengan pihak sekolah? Ya karena kan anak itu terbentuk di lingkungan keluarga. Nah, apa yang terbentuk di lingkungan keluarga pasti akan dibawa di sekolah. Jadi hubungan dengan keluarga dengan sekolah itu harus saling keterkaitan agar bisa memantau perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Selanjutnya yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekolah. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh anak di sekolah atau kegiatan yang dilakukan sekolah dan diberikan tugas kepada anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai keluarganya harus mendukung dia, harus berpartisipasi aktif, bukan hanya mengatakan bahwa ini tugasnya dia kan sekolah di situ. Bukan, itu salah. Jadi kita harus sebagai orang tua, sebagai keluarga harus juga berpartisipasi aktif agar mereka termotivasi dan bisa berpartisipasi lebih aktif dari kita, begitu ya. Selanjutnya, hubungan kegiatan parenting education dan pendidikan keluarga. Nah, hubungan kegiatan parenting education dan pendidikan keluarga ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Nah, di mana beberapa hal yang dilakukan orang tua untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mendidik anak, yaitu dengan menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan apa yang akan dihadiri oleh orang tua? Yaitu kegiatan dari parenting education itu sendiri, yang dimana untuk mendapatkan pengetahuan apa-apa saja yang akan diterapkan nanti di pendidikan keluarga. Nah, dalam mendapatkan pengetahuan, hal lain yang harus dilakukan oleh orang tua adalah dapat menerapkan pengetahuan tersebut kepada anaknya ketika berada di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah, bisa menerapkan pengetahuan yang kita dapatkan di kegiatan tersebut atau kegiatan parenting education. Nah, di sini ada juga pembekalan pendidikan orang tua dan anak, di mana pembekalan orang tua itu kita melihat bahwa fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan parenting education sangat membantu para orang tua, ya. Nah, hal ini bisa dilihat secara kondisi orang tua yang setiap menjelang pagi berangkat bekerja. Nah, saya berikan contoh tentang mengapa parenting education ini bisa menjadikan orang tua membantu pekerjaan orang tua, yang dimana bisa menjalin kembali interaksi dan komunikasi bersama anak. Yang dimana contohnya itu adalah sebelum bekerja, kita sebagai orang tua bisa mengusahakan untuk menunggu mobil antar jemput anaknya yang akan berangkat sekolah. Insya Allah itu bisa akan dilakukannya. Kemudian ada pembekalan pendidikan anak, yang dimana pembekalan pendidikan anak, dalam pembekalan pendidikan anak ini tidak lain adalah dibutuhkan peran dari orang tua atau keluarga, yang dimana orang tua menerapkan ilmu yang sudah didapatkannya itu dari kegiatan parenting education. Maka dalam mendidik anak di rumah tidak mudah, ya, tidak mudah seperti orang tua katakan. Sebab dalam ilmu parenting education ini yang akan diajarkan itu adalah untuk mengontrol emosi terhadap anak. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk pengendalian emosi, di mana pengendalian emosi yang akan dilakukan oleh orang tua atau oleh kita keluarganya untuk mempengaruhi perkembangan sosial dari anak tersebut, ya, mempengaruhi perkembangan sosial anak, yang dimana perkembangan tersebut bergantung pada kesiapan keluarga sebagai tempat sosialisasi yang seharusnya. Sosialisasi yang seharusnya itu adalah sosialisasi orang tua yang pertama, itu ya teman-teman. Selanjutnya itu materi dari saya yang saya sampaikan. Akhir kata dari saya, di dunia ini sabar itu ada dua hal, ya, yaitu sabar terhadap apa yang kamu benci dan sabar terhadap apa yang kamu suka. Jadi bersabarlah pada dua hal tersebut. Itu kata dari Ali bin Abi Thalib. Demikian dari saya.
Terima kasih atas partisipasi yang dilakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.